Salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Ibu Yusri Astuti SAG, yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum Bagian Kurikulum Ibu Bintang Dwi SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru MTs Asada, yang kami muliakan dan kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, tim DJKI atau tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta siswa-siswi MTs Asada yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan seminar siswa pada hari ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan suri teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta kepada kaum muslimin. Bapak Ibu guru serta siswa-siswi MTs Asada yang saya hormati, marilah kita buka kegiatan seminar kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan seminar hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan manfaat. Amin ya robbal alamin. Acara yang kedua adalah pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Muhammad Binsar Nasution dan Quran Nur, siswa dari kelas 9A dan 9B. Kepada Binsar dan Quran Nur, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi قد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha suci Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Binsar dan Quran Nur atas bacaan tilawah. Semoga baik yang membaca maupun mendengarkan mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk ada selanjutnya yaitu sambutan dari tim DJKI atau tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kepada tim DJKI kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita di sini dapat berkumpul adik-adik dalam kegiatan Ruki Ghost to School. Izin yang kami hormati Ibu Yusria Asuti SAG selaku Kepala Madrasah beserta jajarannya. Yang kami hormati kakak-kakak Ruki, guru KI dari DJKI, dari semua panitia dari DJKI, dan adik-adik sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah Ibu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada hari ini MTS Asada Condet ya telah berkenan, telah bersedia untuk kami kunjungi dalam kegiatan kami yang insya Allah terus setiap tahun nantinya gitu ya. Adapun untuk Ruki itu sendiri, untuk pengetahuan awal saja bahwa adik-adik Ruki adalah guru kekayaan intelektual, di mana ini adalah program dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menyentuh seluruh adik-adik di seluruh Indonesia dari kelas 4, 5, 6 dan 7, 8, 9. Kenapa target kita adalah kelas tersebut? Nah, karena kita menganggap untuk usia tersebut sudah mampu memahami tentang materi KI. Kemudian pada usia tersebut juga ide-ide kreatif itu biasanya muncul dari sekolah, dari anak sekolah. Hanya saja kita kurang menyadari bahwa sebenarnya ide kreatif anak-anak didik kita ini itu merupakan suatu kekayaan intelektual, merupakan sesuatu yang bisa bernilai ekonomi tinggi gitu. Adik-adik punya puisi, punya lagu misalkan gitu ya, ternyata puisinya itu dipakai oleh orang terkenal untuk lirik lagunya, itu sebenarnya adalah suatu yang potensi tinggi ekonominya. Hanya saja kita kurang menyadarinya, biasanya begitu Bapak Ibu. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk mengedukasi hal tersebut, bahwa ada suatu kekayaan intelektual yang kita sadar atau tidak sadar itu kita miliki. Adik-adik bisa berpikir, bisa beride kreatif, itu bisa berpotensi menghasilkan ekonomi yang luar biasa sebenarnya. Baik, tidak berpanjang lebar lagi. Pada hari ini adik-adik tidak di kelas ya, tidak belajar. Senang apa enggak? Senang apa enggak? Ya paling itu senang. Jadi pesan kakak sedikit ya. Kita tidak di kelas tidak belajar gitu. Kita ada berada di sini, namun pesan kakak gitu ya, harus ada sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu pelajaran yang bisa didapat gitu. Jadi pesannya di sini kita bermain sambil belajar, ya kan? Gunakan mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, pikiran untuk mengingat, dan jika perlu dicatat, bisa ditulis atau di handphone. Karena ilmu itu seperti kuda liar dari Ibu Guru ya. Kalau tidak ditambatkan, kalau tidak diikat, itu hilang lagi. Nah, ngikatnya itu dengan mencatat. Demikian adik-adik sekalian, ikuti kegiatan ini dengan semangat. Bisa? Bisa semangat? Bisa. Terima kasih luar biasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada tim DJKI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Untuk acara selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Madrasah kita Ibu Yusri Astuti SAG. Kepada Ibu kami serahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Hasanah, yang saya hormati tim DJKI mengajar. Ya. Saya ucapkan selamat datang di sekolah kami Madrasah Sanawiyah Hasanah. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan tim DJKI, sekaligus kalian akan mendapatkan ilmu pada hari ini. Ya, mungkin ini hal yang baru, ibu juga hal yang baru bagi ibu ya, mengetahui tentang guru kekayaan atau kurki goes to school. Berarti ke sekolah-sekolah ya Pak ya. Iya. Jadi nanti ibu mohon kalian dengarkan dengan seksama ya, agar dapat paham apa sih intinya yang disampaikan nanti ya. Nanti kalau perlu ada pertanyaannya Pak, biar anak-anak itu mereka termotivasi untuk mendengarkan gitu. Jadi ibu harap jangan bercanda, jangan ngobrol ya, didengarkan nanti apa yang disampaikan oleh bapak-bapak nanti gitu ya. Sekian saja dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yusra sambutannya. Semoga menjadi penyemangat untuk kita semua para siswa untuk giat belajar lagi dan lagi. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan plakat DJKI kepada Kepala Madrasah Ibu Yusri Astuti. Pada tim DJKI dan Ibu Yusri, silakan untuk ke depan untuk menyerahkan plakatnya. Bareng-barengnya kita kita di sini bisa mendampingi. Itu bangunan sih. Bangunan. Satu dua kamera, satu dua lagi, satu dua. Terima kasih Bu ya. Untuk yang kedua fotonya mungkin sama anak-anak kali Bu ya. Fotonya madamnya, jadi madamnya ke sebelah sana. Jadi nah iya, biar kelihatan sama anak-anaknya. Boleh. Bangunan sini. Kita bagusnya diri atau duduk atau anak-anak yang kita duduk aja. Lebih rumah. Maksudnya ayo sini lah. Ayo sini. Kurang warna baru. Oh sini maksudnya. Itu juga nah. Nah ini di tengah aja sudah gitu. Nah ini di tengah. Nah ini baru sekali. Ya Bapak Ibu. Nanti untuk sesi pertama duduk karena yang belakang kan nggak kelihatan. Nanti untuk sesi kedua kita berdiri. Oke. Ya dapat semua. Ya. Ini Ibu. Kumpa mati kumpa ya? Pasti. Lagi satu dua yang berdiri. Oke. Udah jalan dulu. Adik.
Video Mas. Ini 3 kali. Video apa? Tunggu lagi dong. MTS ada. Oke teman-teman, perhatiannya kita bikin yel dulu. Yang pertama, kalau aku bilang MTS Asahada, kalian bilang Jaya Jaya Jaya. Sukses. Oke, berarti sepakat ya, MTS Asahada, Jaya Jaya Jaya. Nanti langsung tepuk tangan ya. Nah, untuk yang kedua, nanti ketika aku bilang Ruki, coba perhatiannya sebentar ya. Ketika aku nanti bilang Ruki goes to school, kalian bilang langsung tepuk tangan sambil ye gitu ya. Atau kalian bilang oh berarti maaf. Aku bilang Ruki go to school, nanti kalian sama-sama bilang MTS Asahada, yeay, gitu ya. Ya. Oke. Masukan katanya lebih bagus duduk karena yang paling belakang itu tidak terlalu kelihatan. Mungkin yang belakang nanti bisa agak berdiri dikit ya. Oke, duduk semua ya. Iya. Oke, kita coba dulu ya. Oke, kita coba dulu ya. MTS Asahada. Kedua kita coba Ruki ya. Masih ingat tadi jawabnya apa? Jawabnya MTS Asahada. Yeay. Oke? Sudah siap? Ruki goes to school. Oke, sepertinya untuk mempersingkat waktu kita tidak perlu langsung, tapi percobaan sudah cukup bagus ya. Oke, boleh kembali ke tempatnya, ibu bapak dipersilakan. Udah. Percobaannya cukup bagus, biasanya kalau habis percobaan pak. Iya. Siswa-siswi yang bersemangat, tibalah kita pada acara ini nanti, yakni seminar siswa. Untuk itu saya serahkan kepada tim DJKI atau tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada tim DJKI. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makan kompak. Jawab salamnya belum kompak. Yang jawab salam saya baik jadi duitnya banyak. Jangan lupa ajak-ajak saya makan. Saya ulang ya. Karena kan saya yang jawab, yang saya ngucapin sunnah. Antum yang jawab wajib nggak? Tulisan saya sudah rangkum. Tulisan saya sudah rangkum. Saya kirim ke gondang dia. Saya ucapin assalamualaikum buat MTS Asahada yang berbahagia. Begitu semangat, lemes banget kayak belum makan. Sama. Baik, terima kasih.
Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan sama-sama terhormati Ibu Kepala Sekolah, biasa saja, kawan saya Ruki, Mas Daryadi, dan tim dari DJKI semua, siswa-siswi MTS Asada yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Kami tim Ruki Goes to School sampai di MTS Asada. Alhamdulillah ya. Sedikit saya bahas terkait next Mas, jadi tentang kekayaan intelektual. Mungkin adik-adik udah ada yang apa itu kekayaan intelektual, barangkali ada yang tahu? Apa? Oh, di sebelah kiri saya ada yang tahu apa itu kekayaan intelektual? Itu kan ada. Aku tinggal baca nggak tahu. Kita ini kan punya pikiran, bisa tadi kata Pak Jazuli, bisa menghasilkan produk dan bisa bermanfaat buat manusia. Next Mas Edi. Kekayaan intelektual yang di kita punya negara ini baru sampai 8, dan ini udah hampir mencakup semua kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, merek, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, kemudian indikasi geografis, kemudian kekayaan intelektual komunal. Tapi yang saya bahas pada pagi hari ini enggak 8, cuma 4 saja, yaitu hak cipta, merek, desain industri, kemudian paten. Saya bahas 2, nanti Mas Jadi kayak ini akan bahas 2 juga. Saya bahas merek dan desain industri. Apa itu merek? Pasti siswa-siswi ini pernah nggak belanja ke Alfamart, atau ke warung Ucok? Kan ada juga ya warung Ucok selain di pinggir jalan tuh ya, warung kelontongan kan. Nah di situ adik-adik pernah lihat nggak? Pernah beli atau lihat atau beli barang apa yang pernah dibeli? Mohon maaf, dari Ustadz siapa nih? Masya Allah. Bisa ya? Sadar warnanya Ustadz semua loh. Nah itu apa? Pernah belanja ya di warung kelontongan atau di Alfa atau di mana? Itu kira-kira pernah beli barang apa? Snack apa? Masa snack doang nggak ada? Nggak ada mereknya? Taro. Oh taro. Yang perempuan biasanya kalau belanja di Indomaret, di Alfa atau di warung-warung kelontong tuh biasanya belanja Neng Laila. Silver Queen. Jadi banyak ya, kita kalau belanja itu contoh Mas Daredi, coba next lagi. Tuh. Terus Mas next. Nah, kita kan suka beli apa? Jus mango, mereknya Natura. Terus next Mas. Nah, favorit kita juga nih. Ya. Mie goreng mereknya Indomie. Next lagi. Beli air mineral. Next lagi. Tiga kan?
pasti ada atau yang lainnya lagi, contoh-contohnya banyak di warung-warung itu. Pasti kan ada mereknya ya kan? Udah paham mas, ya mas, mereknya mas. Nah, sekarang saya mau tanya nih, di sini kira-kira ada nggak merek nih? Nah, Oasis. Terus ada lagi? Ada lagi? AC. Kalau yang AC mereknya apa? Daikin. Ya, terus apa lagi? Jam. Bonetos permen. Ada lagi? Jam tangan. Pulpen. Buku. Tas. Kipas. Nah ini berarti siswa-siswi sini tahu bahwa baik kita beli di Indomaret, baik di sini luncuran, semua barang itu pasti ada merek, ada tanda, ada logo, ada logonya. Nggak mungkin kita misalkan beli makanan, bungkusannya kita nggak tahu. Barang tuh enak makanan, kita mau beli sama Indomaret. Kemarin saya beli di sini, kotaknya nggak ada mereknya, Mbak, itu enak apa ya? Dia bingung dia juga. Gitu. Jadi merek itu penting nggak? Penting biar kita nggak kenal barang tersebut. Kemudian teks. Nih ya, tadi di sekitar kita tadi tuh ya, bolpen, masker sepatu, sendal, ya. Next lagi mas. Nah ini dia tadi merek yang pengertiannya apa? Baca. Baca dulu merek apa? Pakai dong. Namanya siapa? Zahra. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafik berupa gambar, logo, nama, huruf angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Bisa juga dalam bentuk suara, hologram, atau kombinasi. Oh gitu ya udah. Maaf ya. Suara. Cukup. Nanti gua kasih contoh ya. Jadi merek juga bisa berbentuk suara. Kayak apa tuh? Tidak. Cari roti. Jadi bisa berbentuk suara. Kita kan pas ada orang lewat itu, nah susu murni nasional. Jadi merek nggak mesti tuh logo, bisa juga dengan suara. Nah, udah mulai paham. Alhamdulillah. Next yang kedua itu desain industri. Desain industri bentuknya. Kalau tadi logonya, mereknya. Kalau sekarang bentuknya, namanya desain industri. Next mas. Apa tuh bentuknya tuh? Nah nih, sabun. Ada apa lagi? Bolpen, tas, dan banyak lain. Termasuk handphone kita. Ini namanya desain industri bentuknya. Ya, bentuknya tuh namanya desain industri. Next mas. Nah, sabun Family ini namanya mereknya. Handphone mereknya apa nih? Infinix. Bentuknya ini desain industri. Jadi ada mereknya, ada bentuknya. Paham? Next one. Nah, coba cari di sekitar kita nih, apa nih? Ada tuh botol. Botol juga. Ada lagi? Apa lagi? Bocah. Oh, bolpen. Ada lagi di belakang? Kopi.
Kopiah juga bisa. Kopiah bisa. Kacamata. Di belakang apa lagi? Hah? Celana, baju, kerudung. Apa? Wah, ya. Sudah paham semua. Jadi ada merek, ada bentuk, namanya desain industri. Next mas. Karena tadi dari perempuan, sekarang dari anak laki apa ini? Maksud dari apa tuh desain ini? Apa kita? Anak MTS ada harus berani. Baca. Desain industri. Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Terima kasih. Abang siapa namanya? Abai. Jadi singkatnya untuk lebih mempermudah, desain industri adalah bentuknya. Ya kalau tadi merek adalah logonya atau suaranya yang kita sering kenal. Tadi susu nasional itu termasuk logo merek karena dia adalah bentuk suara. Nah itu terkait merek dan desain industri. Next lagi mas. Keduanya ada video. Jadi dalam merek, dalam desain industri dan bentuknya nggak boleh kita menggunakan barang-barang yang palsu. Karena merek dan desain industri itu ada yang menciptakan. Iya, ya kan? Kalau kita beli yang KW, kasihan nggak? Misalkan Ustaz Pizza, dia punya peci, mereknya Awang, misalkan gitu ya. Terusnya dipalsukan dengan yang sama. Kira-kira Bang Ustadz kita marah nggak? Marah nggak? Sama begitu pun kita. Jadi jangan kita pergunakan barang-barang yang palsu. Ya, ini videonya. Mereka akan pergi mendadak. Apa yang akan mereka alami? Mari kita ikuti kisahnya berikutnya. Sejak kenapa lo ini? Iya, dia sebentar. Pak. Selin itu. Kemarin jadi yang enggak aja. Enak dulu, Pak. Lagi di baju. Ada tua. Bahasa Inggrisnya ikan mas apa? Tahu kalian pasti ya. Bahasa Inggrisnya ikan perak. Silver. Bahasa Inggrisnya ikan sapu-sapu. Nggak ada yang tahu ya. Cleaning service. Nggak tahu ya. Oke. Sebelum
sebelum mulai materi kita akan nyanyi bareng-bareng ya, ingat lagu ini ya. Ingat bareng-bareng ya. Ayo. Tambah lagi ya. Sekali lagi ya. Menerjang ombak, tiada takut, menabuh badai sudah biasa. Oke, terima kasih. Jadi ini sebuah lagu ya. Sebuah lagu itu berarti suatu karya, suatu ciptaan. Ini adalah salah satu contoh dari yang dinamakan hak cipta, ciptaan ya, lagu tadi. Nah, lagu tadi diciptakan oleh Ibu Sud, dua-duanya, dan hak cipta ini dilindungi adik-adik. Selain dilindungi, kalau kita bisa menciptakan sesuatu, itu bisa menghasilkan dari segi ekonomis atau bisa menghasilkan uang. Ya banyak ya nanti ya, adik-adik bisa berkarya, nanti karyanya banyak ya. Sekarang apalagi sudah ada banyak medsos, dari mulai YouTube, dari IG, TikTok. Setahu saya 3 itu ya yang pasti itu bisa menghasilkan uang ya. Adik-adik bisa berkarya nanti di situ. Next. Nah ini. Nah, adik-adik itu bisa berkarya. Kalau yang bisa nyanyi, silakan nyanyi. Ya. Kalau bisa mencipta lagu, silakan mencipta lagu. Nanti akan dilindungi dan itu bisa menghasilkan uang ya, bisa menguang uang. Meskipun adik-adik ini ada lulusan dari madrasah, nanti ke depan bisa berkarya. Selain jadi konten kreator, selain jadi penyanyi, terus nah, misalkan selain dari penyanyi, pencipta lagu, bisa juga jadi konten kreator seperti mereka. Bisa dilakukan di YouTube, di IG, di TikTok juga bisa. Minimal 3 itu bisa menghasilkan uang itu adik-adik semua ya. Nah, mereka anak-anak semua sudah bisa menghasilkan uang dengan membuat konten yang diupload di YouTube. Ini juga merupakan salah satu hak ciptaan yang akan dilindungi oleh negara. Nah, adik bisa berkarya. Jadi karya-karya kita itu kita bisa upload di media sosial. Itu langsung otomatis akan dilindungi. Karya apa saja. Jadi kita ini jangan hanya menjadi penonton ya, kalau bisa ya. Jangan hanya menonton TikTok, scroll setiap hari, tapi kita nggak berkarya. Sayang sekali ya, mereka pada bisa semua itu. Dan itu akan dilindungi, merupakan ciptaan.
terus kemudian di IG, Instagram, kemudian di YouTube. Nah, sebagai info, saya termasuk salah satu konten kreator di YouTube. Saat ini subscriber saya udah hampir 14.000 ya, hampir 14.000. Saya nggak bisa ngayangin ya. Jadi contoh ya, ini hanya contoh saja untuk menginspirasi teman-teman semua. Saya sudah bisa menghasilkan dolar meskipun belum banyak ya. Kita kan penyuluh hukum, membuat konten kreator terkait dengan peniluan. Nah, teman-teman adik-adik semua juga bisa sebagai murid, sebagai ibu guru kan keahliannya apa? Yang paling disuka gitu kan? Suka bisa di-upload di IG, di TikTok, di YouTube. Itu menjadi hak cipta dan itu bisa menghasilkan uang. Ke depan tuh kita jangan selalu menjadi penonton ya, jangan jadi penonton saja, tapi gunakan medsos kalian untuk bisa menghasilkan uang. Itu bisa dan itu sudah saya buktikan ya, kalau kita ketika sudah dapat $100 nanti akan cair sekitar 1.300.000, lumayan gitu. Nah, mudah-mudahan Anda ini bisa terinspirasi dengan anak-anak ini. Ini adalah satu hak cipta. Next. Lanjut. Nah, membuat film, teman-teman juga bisa bisa membuat film berkarya, membuat cerita sinopsis, membuat film. Next, lanjut. Nah, ini contoh-contoh film. Ini juga merupakan hak cipta ya, ciptaan yang akan dilindungi ya. Jadi adik-adik ini setiap hari berpikir gini, kita jangan salahkan gitu, kapan ya saya akan bisa membuat film, bisa membuat konten kan, konten-konten yang bermanfaat gitu kan, bisa membuat cerita, puisi seperti tadi kan yang sebelum sudah disampaikan, itu juga merupakan karya. Mungkin adik-adik pernah bikin kan, biasanya kan bikin puisi, nulis lagu. Nah, nggak apa-apa, kita coret-coret dulu, tapi ke depan itu berharap kita akan terinspirasi untuk membuat lagu beneran misalkan, karena itu akan menghasilkan uang gitu. Nah, ke depan itu kita manfaatkan teknologi yang semakin masif ini untuk apa ya? Jangan hanya kita sebagai korban ya, istilahnya sebagai korban habisin kuota saja gitu. Next, lanjut. Nah, ini contoh-contoh dari semua untuk menjadi pencipta. Pencipta bisa dari seni musik, kan, membuat lagu, terus kemudian melukis juga, terus kemudian seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan juga merupakan hak cipta. Nah, adik-adik mungkin kalau di sini ada bela diri apa nih? Ada? Silat ya. Silat dari perguruan tinggi apa? Nah, PSAT ya, seperti hati terate ya. Oke. Jadi adik-adik juga bisa di setiap hati terate itu kalau bisa membuat jurus baru ya, bukan yang itu terus dikembangkan, nggak bisa hak kita, tapi jurus baru di PSAT itu menjadi ciptaan, bisa menjadi ciptaan. Seperti itu. Lanjut. Terus fotografi, bikin buku, bikin novel, terus bikin film, ini juga merupakan ciptaan, hak cipta yang ini semua dilindungi dan bisa menghasilkan uang seperti itu adik-adik. Lanjut. Nah, ini harus asli ya, harus asli. Misalkan bikin konten nih, adik-adik pun berpikir gini, waduh, udah banyak banget yang bikin konten masakan gitu kan, udah banyak banget yang bikin konten tentang tutorial, bikin apa, permainan, bikin apa, nggak ada masalah. Yang penting nggak persis atau mengcopy punya orang gitu, punya orang itu yang nggak boleh, harus asli. Kita bikin keterampilan, bikin karya apa nggak apa-apa, meskipun sama dengan orang lain, tapi bukan sama, maksudnya gini, bukan
apa ya, bukan karya mereka yang diambil gitu ya, bukan yang mereka diambil, tapi kita yang membuat kreasi sendiri, pasti beda gitu, nggak sama gitu. Jadi jangan pikir, aduh udah banyak karya orangnya kayak gitu, terus nanti gimana kalau sama? Ya jangan sama, yang penting jangan sama persis, atau apalagi mengcopy, itu yang jelas nggak boleh, namanya itu nggak asli ya. Nah itu juga, jadi ada nih misalkan bikin karya tulis atau apa kan, kita hanya merubah judulnya, tapi isinya punya jiplak orang, kita nggak boleh. Selain nggak boleh, itu juga kita bisa terkena pidana karena mengcopy, karena menjiplak ya. Lanjut. Oke, nah tadi itu kan sebelumnya cipta ya, udah kebayang belum? Ciptaan ya, pokoknya suatu karya yang baru, tapi ciptaannya boleh dari pengetahuan, boleh dari seni, sastra, lagu, puisi, itu hak cipta. Sekarang adalah paten ya, paten. Paten ini lebih banyak ke arah penemuan ya. Di sini ada nggak Ibu suka di laboratorium bikin apa penelitian gitu? Ada ya? Contoh coba. Nah ini juga salah satu penemuan, ini namanya paten. Namanya adalah periskop. Next, periskop. Nah adik-adik juga bisa misalnya berpikir, waduh bikin apa ya yang belum ada gitu kan, paten kan yang belum ada. Misalkan peninggi badan 1 minggu bisa 10 cm gitu ya. Itu bisa dipatenkan itu ya. Misalnya gitu, misalkan penemuan, jadi penemuan baru di bidang teknologi, di paten. Nah ini juga cara bikin magnet, itu juga paten, penemuan ya, penemuan baru. Nah adik-adik semua di sini juga bisa nanti membuat temuan apa ya yang belum pernah dibuat seperti itu. Misalkan tadi tuh peninggi badan, penggemuk badan misalkan gitu kan ada juga sudah ada, tapi kalau beda juga nggak apa-apa. Misalkan yang sebelumnya 1 bulan 1 kilo, penggemuk badan kita 1 bulan 5 kilo misalkan gitu kan beda gitu ya. Oke lanjut. Oke, nah ini bentuk apa namanya temuan-temuan yang namanya paten. Pernah nggak dengar gini? Hak cipta kamu sudah dipatenkan belum? Nah, mungkin kalau pernah dengar ya, padahal beda. Hak cipta dengan paten itu beda. Hak cipta ya hak cipta, paten juga paten. Paten ini temuan, kemudian kita daftarkan ke DJKI. Kalau hak cipta itu, Bapak Ibu, tidak harus teman-teman tidak harus didaftarkan ya, Ibu ya. Kalau hak cipta ya, misalkan kita bikin lagu nih, lagu baru, kita upload di YouTube. Itu sudah otomatis dilindungi kalau hak cipta ya, tidak harus dicatatkan di DJKI. Tapi kalau paten, kalau kita punya temuan baru apa nih tadi peninggi badan 1 minggu 10 cm, itu harus didaftarkan karena khawatirnya nanti bikinan kita, temuan kita akan diakui orang lain kalau enggak didaftarkan. Ya, lanjut. Nah ini penemuan ya, telepon, lanjut, next. Nah ini juga dulu kalau ini juga yang membuat pesawat Garuda Gatot Kaca N250 Bapak Habibie gitu kan. Bapak Habibie juga ini sudah masuk dari paten. Ini juga penemuan baru nih adik-adik. Jadi sebelum belum ada dia membuat apa printer 3 dimensi huruf braille menggunakan Lego. Ini juga kan akhirnya harganya lebih murah. Nah, harganya lebih murah dari yang printer sebelumnya. Ini juga salah satu penemuan paten. Nah, ini juga kan temuan. Nah, tadi kita contohkan nih, kalau adik-adik ini dia bisa bikin oksi braille kan untuk yang tunanetra, bisa juga kita bikin apa gitu kan. Nah, selain penumbuh tinggi badan yang 1 minggu 10 cm, kita kan apa aja yang belum pernah gitu kan, bisa itu dipatenkan. Nah ini juga contoh-contoh nih adik-adik ya. Ini nama paten. Mungkin adik-adik pernah tahu sedotan ya. Sedotan kan dulu lurus saja ya. Sekarang sudah ada sedotan yang ada
pernya apa ya, bengkokannya. Ini namanya paten. Ini. Dulu cuma lurus aja, nggak ada ini temuan baru nih. Ini temuan baru, paten boleh. Jadi barang apa yang sudah ada, kalau kita bisa menambahkan sesuatu yang baru dan itu jadi lebih baik, itu boleh. Seperti ini kan. Dulu sedotan ini hanya lurus, sekarang ada yang sudah tambahan apa namanya ini, bengkokannya gitu. Ini namanya paten seperti itu. Dan ini nilainya akan sangat tinggi gitu kan, akan sangat tinggi. Dan ini harus didaftarkan. Kalau nggak didaftarkan nanti diakui orang lain. Next. Nah, kira-kira seperti itu semua dari yang sudah bisa membedakan belum antara merek, desain industri, hak cipta dan paten. Saya mau pinjam ini aku aja. Iya Pak Mas. Saya mau tanya dulu nih. Dari materi pertama ya. Ini mereknya apa mereknya? Yang mana? Desain industrinya yang mana? Apanya? Bentuknya ya. Bentuknya ya. Terus apa ini? Nah, patennya ya. Patennya bisa ulirnya atau giginya juga bisa tuh patennya. Nah, terus satu lagi ciptaan ya. Ciptaan tuh ya maksudnya dari ininya dari ya. Produknya Mas. Ya. Jadi ada yang teman yang barunya gitu ya, yang ciptaannya gitu. Jadi di sini ada tiga tempatnya semua, ada ciptanya, ada desain industrinya, ada mereknya, ada patennya, seperti itu ya. Contoh juga pada handphone ya. Handphone mereknya yang mana? Kebetulan mereknya nggak kelihatan ya. Infinix ya. Desain industri yang mana? Bentuknya ya. Kemudian patennya mana patennya? Nah, kamera, terus kemudian ada di dalamnya ya, di dalamnya underfield-nya ya. Nah, terus kemudian hak ciptanya? Hak ciptanya ini bisa juga aplikasi ya. Aplikasinya nama hak ciptanya. Ini kan banyak aplikasi tuh ya di handphone ya. Hak ciptanya. Ini masuk ke dalam hak cipta karena membuat aplikasi bentuk dari hak cipta. Banyak, silahkan adik-adik bisa tuh membuat aplikasi. Tapi aplikasi yang mendidik ya. Sekarang yang lagi bahaya kan bikin aplikasi game online tapi untuk judi. Ya. Jangan sampai ya. Adik-adik semua harus hati-hati dengan game online yang kita harus mengeluarkan uang. Nanti ada iming-iming dapat. Sekarang salah gimana maraknya ya adik-adik semua ya. Bukan hanya adik-adik semua, sampai ibu-ibu di game online ternyata itu judi. Berharap ada harapan itu dapat menang. Itu judi. Nah, itu apa? Kalau sampai kita buat aplikasi judi, jangankan dapat hak cipta ya, ciptaan, kita bisa dipenjara sampai 6 tahun, dendanya sampai 1 miliar kalau ada unsur perjudian ya. Itu meskipun itu hak ciptaan. Nah, makanya kalau bikin aplikasi tentu aplikasi yang bermanfaat. Ya. Kira-kira seperti itu. Nanti setelah ini kita akan diskusi ya dari semua ya. Mungkin ada punya karya apa ini Pak? Kak ini masuk apa sih, ciptaan atau paten atau apa, harus gimana gitu kan? Jika sarjana kemana? Boleh adik-adik untuk ditanyakan ke kami. Ya kira-kira gitu ya. Nanti waktunya sebelum ditutup. Ya sekarang itu dulu, kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Mas Jadi, Kak Yadi sudah memaparkan tadi terkait
hak cipta dan paten. Jadi saya merek dan desain industri. Nah sekarang ini sesinya tentang tanya jawab. Jadi apa yang ada dialami, ingin ditanyakan atau dari materi yang kita tayangkan boleh monggo silakan tanya biar lebih dalam lagi memahami terkait kekayaan intelektual dari 4 jenis tadi. Silakan ada yang mau tanya dari kelompok sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya lebih dulu, atau ibu gurunya mau tanya, monggo. Mau tanya? Ayo malu-malu tanya. Mau Pak, nanya Pak, ini Pak. Sejarah terciptanya merek itu apa? Bagaimana sejarah terciptanya merek? Sejarah. Aja. Yang ada lagi yang lain? Ada yang lain? Ada yang mau menjawab kawan saya? Ada yang mau jawab? Apa udah paham semua? Apa ibu guru yang mana? Oh. Makasih Pak. Pak, yang ingin saya tanyakan, kalau kita punya hak cipta gitu ya, kan didaftarkan tuh, itu ada biayanya nggak Pak? Seperti itu. Kalau kita mendaftarkan cipta ada biayanya Pak? Enggak. Tapi sebelum saya jawab, saya mau kasih satu-satu dulu ya. Tadi merek untuk melindungi ya, untuk melindungi kita punya brand, kita punya produk, biar barang itu punya nilai. Jadi negara hadir terkait merek cipta untuk melindungi kita punya produk. Jadi sebelum ada diundangkannya ini itu liar gitu. Jadi banyak pemalsuan. Makanya negara itu hadir untuk melindungi kita punya merek, kita punya paten, kita punya hak cipta. Jadi tadinya itu liar dan banyak dirugikan oleh kedua belah pihak. Sekarang sudah ada hukumnya, sudah ada undang-undangnya terkait merek yang abang tanyakan. Jadi mulai sekarang ini sudah dilindungi gitu. Dulu nggak dilindungi. Jadi sekarang dilindungi, terdaftar, tercatat di Direktorat Jenderal KYK. Nah terus bagaimana kata para sekolah? Apakah ini ada biayanya? Ada biaya apa enggak? Sebelum jawab soal Mas Edi terkait biaya, saya mau cerita dulu. Kami dengan Ibu Wali Kota Jakarta Timurnya, mudah-mudahan beliau hadir. Mudah-mudahan di beberapa ini saya nanti masih masukkan sama Bu Wali Kota Jakarta Timur, Ibu Walinya, Pak Walinya kan Pak Anwar. Dan saya kenal sama Bu Wali dan dia Biro Hukum Pemda DKI, dan dia sering mengadakan pembinaan kelompok-kelompok kaderku, baik dari masyarakat dan baik dari pelajar. Kebetulan kemarin kami itu tahun lalu ikut kami Ruki, kemudian Ibu Radia dari Biro Hukum mengadakan pembinaan hukum terkait PT Perorangan untuk UMKM. Nah, PT Perorangan itu dia banyak ibu-ibu itu, bapak-bapak itu produksi makanan-makanan yang kita suka buat seminar, yang snack-snack gitu. Itu kebanyakan pas kita kumpul tuh nggak punya mereknya. Jadi kosong polos gitu aja. Nah, dari Pemda DKI itu difasilitasi terkait dia UMKM-nya, cara dia berdagang. Kalau nggak salah nama programnya Jackpreneur. Udah pernah dengar belum? Saya dari Depok tahu tuh Jackpreneur. Masa orang Jakarta nggak tahu? Adanya di kecamatan.
Itu di apa sih, dikasih pembinaan dari level 1 sampai level 7 atau 9, sampai dikasih modal sama Pemda DKI. Termasuk merek ini difasilitasi sama Pemda DKI. Jadi gratis pada saat itu, Bu. Jadi Pemda DKI punya dana, kemudian dia gratiskan bagi UMKM yang mendaftarkan mereknya untuk kemajuan usahanya, digratisin lewat Jackpreneur tadi. Gitu. Makanya mudah-mudahan nanti Bu Rodia saya kasih masukan, Gostul juga kepada sekolah-sekolah, karena ini masih wilayah umum, jadi dari dari Pak Wali ya, karena suaminya mendukung suaminya. Tapi beliau di biro hukum Pemda DKI. Jadi informasi hukum beliau yang kerjasama ajak kita sama kami DKI dan yang lainnya. Nah, untuk biaya Pak Reddy bisa diinformasikan? Kita ya sebenarnya gini, kalau Ibu Kepala Sekolah dan adik semua, kalau untuk hak cipta didaftarkan ada nggak biayanya? Jadi kalau hak cipta ciptaan sebenarnya sih tidak harus didaftarkan sebenarnya ya Ibu ya. Misalkan gini, kita punya karya, kita publis ya ke media gitu, media. Karena kalau hak cipta prinsipnya kan first to file, siapa yang pertama kali mempublikasikan itulah punya dia. Siapa yang pertama kali mempublikasikan itu punya dia. Misalnya kita punya lagu, punya film, atau punya konten ya, itu kan hak kita ya Ibu. Kita publish di YouTube atau media sosial lainnya, kan hanya dipublish ya, itu sudah otomatis dilindungi ya, khusus hak cipta ya, itu sudah otomatis dilindungi. Misalnya gini, hari ini tanggal 1 Januari kita mempublish konten kita ya ke YouTube tanggal 1 Januari. Tiba-tiba tanggal 10 ada yang mengupload lagi itu yang sama, yang punya kita tadi ya. Nah, first to file siapa? Pertama kali yang publish adalah kita. Artinya itu punya kita karena kita pertama kali yang publish ya. Itu kalau hak kita, mau bentuk puisi atau karya tulis atau seni rupa, lukisan dan sebagainya, ketika kita publish ke media itu sudah otomatis dilindungi, tidak harus didaftarkan. Kalau mau dicatatkan, namanya kalau suka dicatatkan ya, bukan didaftarkan ke saya. Ada biayanya sih, ada biaya, cuma ya kecil lah, paling ratusan ribu gitu, nggak besar gitu. Tapi kalau nggak mau didaftarkan apa? Kalau ciptaan ya, kalau asal diupload, dipublikasikan di media. Kalau hak cipta ya, ciptaan itu udah otomatis dilindungi. Tapi kalau mau dicatatkan juga boleh. Itu ada sih biaya PNBP namanya, tapi tidak besar sih, ratusan ribu lah, 200 ribu atau berapa sih, nggak besar. Nanti mungkin dari DJKI yang akan mengkoordinasi yang sudah, karena kan kebetulan kami bukan orang DJKI, tapi itu memang ada biayanya untuk PNBP, tapi nggak besar lah, nggak sampai jutaan, ratusan ribu berapa gitu. Itu. Tapi untuk kita ketahui bersama, khusus ciptaan itu sebenarnya tidak harus didaftarkan atau tidak harus dicatatkan, cukup dipublikasikan, otomatis punya kita dan itu dilindungi. Hanya memang kenapa harus didaftarkan atau dicatatkan? Ketika terjadi perselisihan di pengadilan itu lebih mudah gitu. Itu sih fungsinya sih. Kalau mau dicatatkan, nggak dicatatkan juga apa sih? Kalau pengadilan sebagai bukti bahwa ini saya udah catatkan tanggal segini. Kalau terjadi perselisihan ke depan jika misalnya ada yang mengakui karya kita. Kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi kalau nggak didasarkan juga nggak apa-apa. Misalkan saya punya konten YouTube banyak ya,
sampai 500 lebih, itu nggak ada satu pun yang didaftarkan, nggak ada satu pun didaftarkan. Tapi kalau ada yang mengupload kembali tanpa izin saya, misalnya, itu bisa kita tutup, gitu, bisa ditutup, gitu. Itu sudah otomatis dilindungi. Nah, itu sebagai bukti di pengadilan udah kuat siapa yang upload duluan, itu yang punya. Jadi begitu. Terima kasih Pak Yadi. Terkait biaya ada PNBP-nya, baik itu online dan non online ada biayanya. Biasanya kalau yang ada info-info lain ada yang juga gratis karena ada kerjasama PKS dengan institusi terkait. Dan tadi sudah diterangkan sekali lagi kalau hak cipta itu first to file. Jadi siapa yang mendaftar duluan itu yang diakui. Cuma lebih baik lagi, lebih bagus lagi didaftarkan. Jadi biar punya kekuatan hukum yang tetap, jadi dilindungi oleh negara yang lebih kuat. Nah itu terkait NBP dan pendaftaran. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Ada lagi? Cukup? Cukup? Ayo tanya lagi. Pulang. Cukup. Gimana pertanyaan lagi? Cukup? Iya tanya. Tanya Iman. Tanya lagi. Jadi kayak tadi siapa yang baca Quran tuh di depan? Apanya ya? Itu di video ini dimasukin ke YouTube itu jadi karya itu, jadi cipta itu. Jadi ada crafting tuh. Jadi gak mesti nyanyi kayak tadi si Pak Arel mesti nyanyi. Kori juga banyak kan di YouTube tuh. Banyak kreasi apa aja boleh. Ya. Boleh. Jadi banyak subscribe kan banyak ada nilai ekonomis. Jadi handphone kita ya digunain yang baik-baik. Kalau yang baik-baiknya yang sudah menghasilkan ekonomi ya kan lebih baik, lebih bagus. Jadi nggak hanya nyanyi, nggak hanya mungkin baca kitabnya, lagi baca sama guru, bahas bab apa, di upload atau bikin TikTok atau bikin buku. Kan tadi juga kayak kita bikin buku, dirangkum dari apa yang guru-guru kita sampaikan, dibuat buku. Jadi karya cipta. Monggo ada lagi, mau ditanya lagi? Cukup, guru ada lagi? Cukup Mas Adi ya. Kakak Jazuli cukup ya? Oke, terima kasih. Saya akhiri cukup ya? Oke. Kalau aja sama. Oh gitu, baik. Ya. Untuk penutup dari saya belum. Saya kira bantu, itu Mas Adi aja. Jangan gunakan produk-produk lokal kita. Jangan gunain produk yang palsu, gunain produk asli tapi lokal punya kita. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mas Adi tambahin. Ya, terima kasih ya dari semua dan ibu guru MTS As-Saadah. Jadi closingnya pertama sih saya bangga ya tidak datang ke sini karena sama adik-adik semua ya, meskipun adik-adik semua ini adalah dari MTS yang banyak belajar agamanya ya. Karena saya dulu juga orang anak madrasah juga ini ya, manusia sekarang ya. Saya dulu bangga ya sama adik-adik, sama MTS ada. Dan anak saya juga nggak ada satupun yang saya masuk ke negeri, semua ke madrasah ya. Sudah ada yang Islam di Islam di Bekasi ada nggak masuk ke negeri. Sengaja saya masuk ke sekolah Islam. Maksudnya biar apa? Selain kita bisa belajar agama, ada semua ya. Karena belajar agama itu susah loh kalau udah dewasa nanti loh. Kalau masih kecil ada semua. Sampai tua pun masih ingat gitu. Sedangkan ilmu pengetahuan umum itu lebih mudah ya, kapan aja bisa dipelajari gitu. Kapan dipelajari. Untuk
saya sangat bangga ya sama adik-adik semua yang mau sekolah di madrasah seperti itu ya, karena saya juga anak madrasah juga kayak ibu kepala sekolah ya. SAG mana Bu? Dari sana Bu? SAG-nya? Oh, saya dari UIN. Saya UIN Walisomo. Saya bukan. Oh, saya UIN Walisomo, Semarang. Gitu. Jadi, nah hari ini mudah-mudahan sih apa yang sudah disampaikan oleh kakak Arudi, saya Pak Roja juga Ustadz juga ini. Dia bisa diundang nih untuk pengajian, isi pengajian bisa gitu kan? Pengajian. Nah, jadi mungkin kalau boleh saya menyimpulkan, hari ini kan kita belajar 4 macam kekayaan intelektual, merek, desain industri, hak cipta, dan paten. Merek itu nama barangnya, produknya ya. Desain industri bentuknya, bentuk ininya, kemasannya ya, kemasannya. Hak cipta itu ciptaan yang baru ya, baik dari ilmu pengetahuan, seni, sastra, musik, itu yang baru, itu kaitannya dengan itu. Beda dengan paten juga temuan baru, tapi lebih banyak kepada teknologi ya. Kalau paten ya, temuan-temuan baru dari sisi teknologi itu adalah paten. Adik-adik harus bisa juga, meskipun anak madrasah ya, harus bisa gitu. Meskipun banyak pelajaran agamanya di sini, saya tahu kalau madrasah gitu ya. Tapi silahkan ya, mudah-mudahan terinspirasi dengan materi ini gitu. Dan yang jadi catatan juga tadi kan sudah disampaikan, kita nggak boleh mengcopy, nggak boleh menjiplak ya, karena itu nggak asli. Kalau kita ketahuan mengcopy atau menjiplak, itu kita termasuk melanggar hukum ya, itu nggak boleh. Boleh kita istilahnya apa ya, kita ini tonton gimana sih, modifikasi boleh, tapi nggak boleh copy ya. Tiru itu boleh, tapi nggak boleh mengcopy. Tiru modifikasi, apa istilahnya, tiru modifikasi lah seperti itu boleh ya, kira-kira seperti itu ya. Mungkin masih sedikit ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Adik-adik nanti punya temuan apa, ciptaan apa, boleh hubungi kami. Ini kalau ciptaan kayak gini gimana nih, bisa didaftarkan nggak? Ini merek apa nih, cara daftar merek gimana nih? Adik-adik mungkin di sini juga nanti akan ada yang dari pengusaha kan? Ya. Misalnya nih, punya produk apa nih? Makanan boleh, produk kosmetik boleh, pokoknya hal-hal yang halal ya, harus yang halal. Jangan yang dianggap produk narkoba itu nggak boleh ya, produk narkoba nggak boleh ya, harus sebagai halal. Kan bingung mau bikin merek kan bingung ya. Nah, bisa tanya ke kami ini merek ini sudah ada atau belum gitu kan. Boleh silahkan gitu ke depannya nanti. Nah ini kan baru kulit-kulitnya aja, baru depan-depannya aja, belum sampai yang lebih inti seperti itu. Tapi kalau misalkan kebayang nanti punya produk, harus ada mereknya. Ada semua tadi kan sudah disampaikan Bang Jack ya. Misalkan kita di toko nih ada barang nih, polos doang sama ada mereknya, lebih menarik mana? Pasti ada lebih mereknya gitu kan. Saya juga gitu. Makanya pentingnya barang itu kasih merek, jadi kelihatan asli. Coba kalau di toko atau di warung cuma polos doang itu, wah ini kan kita ragu ya, ini asli atau enggak nih. Tapi kalau ada mereknya,
Itu jadi kita mantep lah kalau mau beli. Ya, seperti itu. Ya, barangkali itu ya. Pantun lagi satu ya. Ke rumah Budian, kemudian ke rumah Bu Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali waktu saya serahkan kepada Anda. Mau ditutup? Mau ditutup lagi Pak Chandra? Cukup ya? Oh, siap. Jadi dari tadi yang terakhir pantun tadi menutup acara kita hari ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi ya. Boleh dengan materi KNN ataupun materi yang lain. Silahkan Bu Guru, Bu Kepala Sekolah kalau mau mengundang ya dengan materi yang lain. Dan itu gratis ya. Gratis. Kita datang nggak ada honor, nggak ada telepon, nggak ada masalah. Diundang aja ke kalau penyuluhan hukum ke BCKN. Yang kita. Kalau tentang terkait kekayaan intelektual ke DJKI. Oke, baik, terima kasih. Saya mohon maaf mewakili kru tim dari DJKI. Guru KI mengajar. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kekurangan-kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dari ibu guru juga ya. Sekarang kita untuk keluarnya, aku mohon yang muslimah dulu untuk berbaris karena untuk pembagian konsumsi makan siang sama sedikit ya. Langsung nanti setelah itu kita sampai